ceritanya kan malam ya kan? Jadi biar ceritanya seperti serak-serak gimana gitu. Oke, kali ini saya akan pindah negara tepatnya ke Mikronesia, ke Pohnpei. Saya akan naik The Island Hopper alias The Legendary Island Hopper. Dan kali ini saya akan menuju ke counter business class. Kenapa pemirsa? Karena business class cuma 15 juta, ekonomi 30 juta. Untuk penerbangan saya sekarang. Saya lagi mau security, nanti saya cerita ya. Kayak yang saya bilang selalu ya, selalu cek harga di Skyscanner dan selalu subscribe newsletter setiap maskapai deh, supaya bisa dapat promo seperti saya ini. Masa ekonomi lebih mahal? Ya saya mendingan bisnis kelas lah, bisa setengahnya lebih murah, apalagi penerbangannya jam 3 pagi. Nah anyway, ini adalah airport di mana ya? Palau, iya di Palau. Bisa dilihat nih, ada cafe yang masih buka 24 jam dan toko yang kalau kita lihat sebelah kiri yang jaga nggak ada. Kenapa? Karena yang jaga ini juga sama dengan yang jaga cafe. Jadi mereka double shift dan double store. Jadi kalau mau di sini, kalian mau bayar, mau beli, kalian cari tanda di bagian kasirnya itu, mereka juga sekaligus double shift di mana. Kayak misalnya store ini ada di cafe satunya, di yang ini itu mbaknya juga di satunya gitu. So welcome back dari perjalanan saya sekarang di Bandara Koror Palau. Oke, sekarang ini saya lagi mau nunggu flight saya. Flight saya itu jam 3 pagi, tank. Dan saya sekarang masih jam setengah 1. Saya masih punya waktu 2 jam untuk nunggu. Yang di situ nggak ada lounge. Ada lounge, tapi nggak bisa masuk dengan akses bisnis atau privilege mal apapun, karena kalau misalkan mau itu memang kita harus bayar $49 untuk masuk ke sana. Nah, sekarang ada di lounge, ada di toko saya. Jadi beli beberapa souvenir sebelum pulang kayak biasa, pin, gantungan kunci buat ke sana. Oke. Namanya juga Palau ya, pasti tersedia segala macam merchandise-nya lebih lengkap. Saya sudah persiapan mental karena kalau di negara-negara kecil pasti mereka tidak punya seperti ini dan tidak semewah ini. Jadi ya manfaatkan dengan berbelanja pin seperti yang saya punya. Makin rame kan guys. Yuk mari kita boarding tepat waktu, dan seperti biasa pada waktu saya kasih tiket saya dibilang thank you for your service sir, karena saya dikira aktif militer karena rambut saya cepat. Waktunya kita boarding penerbangan jam 3 pagi untuk menuju ke Guam. Nanti Guam akan transit sebentar menuju ke Pohnpei, dan kita akan naik United The Island Hopper, The Legendary Island Hopper. Let's go. Rasanya mata udah sepet, perut udah rasanya nggak enak karena ya seperti biasalah kan yang merasakan flight di jam kalong itu pasti seperti itu. Dan yes, ini kita akan duduk. Kali ini saya ada di seat nomor 4 alias paling belakang untuk business class. Dan itu menurut saya senang karena bebas dari gangguan apapun. Mari kita langsung duduk. Saya nggak rekam dulu karena takut banyak orang nggak nyaman. Anyway, ini adalah seat saya kali ini, 4F. Itu untuk seat pertama saya dari Palau menuju ke Guam. Rute saya adalah Guam, terus kemudian lanjut ke Chuuk, dan baru kemudian ke Pohnpei. Dan ini tidak touchscreen karena ini adalah Boeing yang lama pemirsa. Disediakan orange juice atau air putih. Bagus untuk kesehatan guys kalau malam-malam ya. Dan mata udah sepet, ini di belakang ada bantal bisa kalian gunakan untuk tidur, lumayan enak, lumayan nyaman. Jadi sebenarnya Palau atau Koror Guam itu bukan bagian dari Island Hopper klasik ya. Jadi rute ini ditambahkan. Sebenarnya awalnya itu memang dari Guam baru menuju ke beberapa titik-titik. Kita lagi mau persiapan boarding, tapi karena belum clearance alias masih ada persiapan, jadi kita agak delay 30 menit. But you know what, that's fine, kita bisa tidur. Lumayan curi-curi waktu buat tidur, meskipun saya yakin pasti nggak akan bisa tidur. Kalau tipikal saya biasanya tidurnya pada waktu udah mau sampai tujuan, bisa seperti itu. Matanya sepetnya belakangan karena badan mulai delay. Sebenarnya saya tuh udah pengen langsung tidur, tapi karena ini jam kalong saya pengen makan dulu deh. Dan dessert pertama adalah croissant dan juga ada buah. Agak kurang, saya padahal pengen buriam atau ya bubur kacang hijau, tapi nggak ada. Ingat Marvin, ini bukan di Indonesia. Dan pemirsa, tiba-tiba sudah mulai agak terang karena kita mendekati Guam, kita mendekati time zone yang baru. Dan yes, kita sudah mau tiba di Guam karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 6.30. Artinya kita sudah akan segera mendekat ke Guam Airport. Oh yes, sedikit informasi buat kalian yang ada di sini. Pastikan kalau kalian nggak punya visa AS, jangan transit di Guam. Pilih Palau langsung menuju ke Mikronesia. Dua-duanya nggak butuh visa, tapi kalau kalian ke Guam,
kalian butuh visa Amerika Serikat. Nanti akan saya jelaskan di prosesi selanjutnya, dalam klip selanjutnya. Nah, itu yang paling benar. Dan teman-teman semua, Guam ini adalah bagian dari Amerika Serikat. Artinya, ketika kamu akan ke sini, kamu membutuhkan visa Amerika Serikat. View-nya bagus, cukup berbeda dengan Hawaii, tidak seramai Hawaii, tapi Guam ini memiliki pesona sendiri. Guys, informasi buat kalian. Yang kalian transit di Guam, please wajib punya visa USA ya. Meskipun kita transit, tapi kita harus clear immigration atau keluar imigrasi dulu, baru kita bisa masuk ke loket transit. Dari loket transit, baru kemudian kita bisa masuk ke departure awal, baru kita bisa nunggu ke waiting room. Tapi security dulu deng, jadi memang prosesnya di sini agak lumayan panjang. Keep in mind ya, nanti saya ingetin lagi di tengah-tengah, karena ini penting banget, jangan sampai kalian bisa kejebak. What's up? Ini saya belum tidur sama sekali. Oke, keep in mind kalau kalian mau transit di Guam, itu jujur agak ribet. Dan kalau kalian nggak punya visa US, jangan cari yang transit di Guam, serius. Kenapa? Karena di sini kan dicek visanya. Hitungannya kamu di sini itu bukannya transit, kemudian bisa tetap bebas, enggak. Kamu harus keluar imigrasi dulu, baru bisa kamu kemudian lanjut buat masuk. Ini saya harus masuk lagi buat pemeriksaan imigrasi yang ke-1, 2, 3, ketiga kali. Saya harus masuk dulu, bentar ya. The Legendary Airport di Guam. Nah, kalau di Guam ini, teman-teman, airportnya memang airport yang lama ya. Tapi yang menarik adalah kalian bisa berhenti di sini dan beli oleh-oleh. Ini nggak akan kalian temukan dimanapun karena ya di Guam. Dan ini lumayan mahal, pakai USD of course, karena di part of US ya. Dan tapi saya mau ke arah lounge dulu karena di sini saya kebetulan business class, asik. Dan buat kalian yang punya member United Plus, di sini kalian bisa digunakan juga untuk masuk ke lounge ini. Teman bisa selonjoran, dan kalau transitnya bisa agak lama, bisa numpang tidur sih di sini. Apalagi banyak yang sepi. Atau kalian bisa makan. Ada minum juga di sini, coffee atau Coca-Cola. Dan ada juga tempat washroom buat kalian yang mau bersih-bersih, mau ke toilet meskipun nggak ada shower ya. Dan juga ada makanan. Dan yang menarik adalah ada bagian bar. Jadi buat kalian yang biasa butuh buat a breakfast cocktail, asik, itu bisa tuh. Ini macam-macam. Breakfastnya sih kok menurut saya standar, bukan yang spesial banget seperti di Indonesia. Saya baru merasakan Indonesia tuh memang hebat sih. Dari Guam, teman-teman semua, apa kabar? Saya lagi ada di United Lounge, jadi buat penumpang bisnis, kita bisa masuk ke sini atau bayar kalau kamu punya membership United ya. Nah, sebenarnya tadi itu lumayan ini ya, kalau bilang lumayan ribet, karena saya harus melewati pemeriksaan berarti berapa kali tadi? 4 berarti ya. Oke, dari pertama tadi datang, terus kemudian pemeriksaan mau transit, pemeriksaan masuk ulang lagi, security check lagi, terus baru sampai sini 3 ding. Ya udah, tapi ya intinya ya udahlah, nggak apa-apa karena saya emang waktu nungguin lumayan 2 jam untuk menuju ke Chok. Nanti dari Chok saya akan langsung berangkat ke Pohnpei. Jadi Chok saya nggak keluar pesawat, saya tetap di dalam pesawat karena cuma berhenti 30 menit, habis itu jalan lagi ke sana naik United juga. So ya, ini saya mau makan dulu di lounge, kayaknya ngisi perut, ngantuk sebenarnya karena belum tidur sama sekali tadi. But we'll see. Sampai jumpa di pesawat. Kita lanjutkan untuk proses boardingnya teman-teman semuanya. Dari gate 16 saya akan island hopping dari Guam menuju ke Chuuk dan juga kemudian akan ke Pohnpei. Dua-duanya untuk Chuuk dan juga Pohnpei itu sudah di Micronesia ya. Saya pakai Boeing 737-800 di sini dan island hopping kali ini kita memang sangat beruntung. Saya beruntung saya bisa dapat tiket karena ini cepat habis. Seminggu cuma 2 atau 3 kali aja kalau nggak salah. Selain itu ya kalian harus cari maskapai lain gitu. Dan nggak banyak yang langsung hopping ke beberapa negara-negara sesuai dengan ya island atau destinasi di Oceania. Anyway, saya lupa rekam, saya pindah duduk sih di 1E. Ini klip tadi ya. Tapi saya dapat makan. Jadi breakfastnya agak lumayan lebih proper dibandingkan tadi. Meskipun saya kenyang tapi saya habis. Dan ini adalah kartu kedatangan buat kamu yang berhenti di Chuuk atau di Pohnpei, kan wajib untuk mengisi dulu ya. Dan ini akan ada lembar kecil di bawah ini yang akan disobek, jangan sampai hilang. Oke, lanjut dari Chuuk ke Pohnpei saya pindah tempat duduk lagi.
Dan kurang lebih saya transit 45 menit untuk bisa menuju ke Pohnpei dari Chak. And welcome to Micronesia, lalalala. Kesan pertama saya begitu tiba adalah lihat bandaranya. Apakah ini di Hussein Sastra Negara Bandung? Karena mirip gak sih teman-teman? Terot. Nggak deh, kita di tengah samudra ini. Tepatnya di Micronesia. Airport ini mengingatkan saya sedikit kepada bandara di Indonesia di beberapa kota dengan desain lama, kemudian struktur tembok batu loreng-loreng. Mirip gimana ya? Kalau Hussein nggak juga, tapi seperti di Jawa. Anyway, saya sedang menunggu untuk bagasi dan ya hanya segini saja sebenarnya kedatangan. Alright, ladies and gentlemen, welcome to Micronesia secara official. Jadi, untuk orang-orang biasa menyebutnya dengan FSM atau Federated States of Micronesia. Jadi Micronesia itu ada 4 bagian. Jadi kita mendarat di Pohnpei, salah satu yang terbesar, ada juga Chak, Kosrae, dan juga Yap. Sebenarnya juga yang direkomendasikan oleh orang-orang adalah pergi ke Yap atau Chak. Katanya tuh memang termasuk wilayah yang dikhususkan untuk tourism. Tapi Pohnpei adalah salah satu yang terbesar. Oke, anyway, ini kedatangannya dan saya mau cari hotel saya. Di Pohnpei, itu akhirnya sampai juga. Saya lagi mau coba jalan menuju ke hotel saya, China Star. Ini cuma tinggal dulu ke sana, tapi saya nggak tahu lewat mana nih jalannya keluarnya. Coba kita lihat ya. Kalian harus tahu, saya mau booking hotel lain tuh nggak ada. Saya email nggak dibales, cuma China Star yang bales dan tersedia di tempat pemesanan hotel. Ya begitulah kurang lebih. Ini panasnya bener kayak Jakarta kalau sekarang. Bener panas banget ini. Tapi cerah gitu. Oh iya bener, itu di hotel saya tuh. No, I went to the China Star Hotel. Right, thank you. Oh, bisa naik. Udah lalat, maaf. Bisa naik ini loh. Kapal ke sana. Tapi kayaknya pengen sih naik kapal. Banyak waktu juga di sini 4 hari kan. Bisa mestinya tuh ke sana. Iya enggak? Akhirnya sampai juga. Kita ngomong terus itu, toto saya udah sampai gitu. Biasanya saya seperti itu. Ini hotel saya namanya China Star. Memang ini restoran salah satu yang terkenal di Pohnpei ternyata dan terkenal mahal, tapi ini juga merupakan hotel. Jadi saya mau check in terlebih dahulu di sini. Is this the hotel? Is this the hotel? Saya baru sampai di China Star Hotel. Ternyata lebih bagus aslinya daripada gambarnya. Saya udah sempat seuzon ya Tuhan. Saya kira tuh ya udah seadanya gitu karena ada cuma itu yang saya cerita tadi itu. Cuma nemu tadi itu doang. Hotelnya, karena yang lain tuh saya nggak bisa nemu yang kayak mangrove hotel pun juga udah full, semua tuh full semua, hostel juga full, ada cuma nemu satu doang dekat airport, China Star Hotel dan proper banget, bagus. Ini kamar mandi, wow, view-nya langsung laut dan bukit, baik banget, wah, sih, nice ya. Lumayan 4 malam di sini. Let's go. Bola again. Selesai makan. Di belakang pemandangannya tuh lihat deh. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, itu bagus ya. Kapal. Jadi ini saya lagi mau siap-siap mau mandi dulu. Saya belum mandi anyway. Buat nanti saya mau minta tolong resepsionis di bawah buat telepon taksi. Jadi harga taksi dari sini, kalau katanya dari sini menuju ke pusat kota itu $2. 2 USD saja. Return $4. Saya nggak tahu
gimana caranya, nanti gimana pembayaran, tapi saya coba nanti saya mau siap-siap dulu buat ke kota. Karena saya belum bisa ikutan tur hari ini karena memang hari Minggu nggak banyak yang menyediakan kecuali diving. Saya di sini nggak diving kebetulan. Saya pengennya ke sites atau situs-situs yang terkenal. So, let's go to the downtown. Oke, saya meminta kepada reception saya untuk memesankan taksi agar saya bisa jalan dari bandara atau hotel saya itu dekat bandara sebenarnya. Jadi itu ini bandara ke kota Kolonia. Kolonia itu harganya $2 aja. Dan ya kita bisa naik taksi dan kebetulan saya dapat, awas, ada anjing. Ya, saya dapat driver yang kebetulan dia bisa menjelaskan sedikit mengenai kota Kolonia ini. Menurut saya cukup menarik karena saya bisa diajak jalan-jalan ke beberapa situs. Jadi saya bayar dia $8 untuk mengajak saya ke beberapa situs yang ada di Kolonia. Yang pertama adalah Bell Tower, di mana ini merupakan satu gedung bersejarah yang merupakan peninggalan dari misionaris Spanyol pada waktu dulu. Faktanya hingga kini masih digunakan untuk membunyikan lonceng agar para warga bisa ke gereja atau menunjukkan bahwa sedang ada ekaristi atau perayaan di sana. Memang sudah tidak digunakan lagi itu dalamnya, tapi untuk loncengnya masih digunakan. Oke, ini lagi ada di Bell Tower. Ini sebenarnya dulunya adalah bangunan yang digunakan untuk sebagai gereja. Gereja sebelah sana, itu ada gereja. Di sini Bell Tower digunakan saat ini untuk membunyikan bel. Jadi kalau misalkan misa gitu setiap hari ya, mereka akan seperti itu, membunyikan bel di atas. Oke. Ini lumayan terkenal di sini. Ini salah satu landmark dari tahun Perang Dunia Kedua nggak salah di sini ya, bell towernya. Ini bagus banget di tengah-tengah kota di Pohnpei. Oke. Nah, saya lagi mau jalan lagi untuk menuju ke satu situs lagi. Nah, sebelum menuju ke situs berikutnya, driver saya meminta izin untuk mengambil satu barang dulu. Saya nggak tahu dia beli apa itu minumannya. Itu kayak kopi atau kelapa atau apa itu. Ya kan kebetulan situs saya selanjutnya dekat dengan rumah dia, jadi dia mau naruh barang dulu. Jadi itu macam tua guys. Sakau. Jadi memang cuma orang-orang sini tuh yang tahu. Dia beli dari suppliernya 20 botol $200, dijualnya satu botol 12. Jadi keuntungannya buat dia. Lumayan lah sebenarnya dibilang buat making money. What is it made from? Coconut? No, the roots were The root. Yeah. Wow, oke. Baik, setelah kembali dari tempat tadi, saya diantarkan menuju ke tempat di belakang Ace Hardware. Ada satu seperti gudang-gudang kendaraan, dan sebenarnya di sini tuh ada satu situs yang jarang diekspos, yakni adalah kuburan tank Perang Dunia Kedua. Dulu bekas penjajahan Jepang yang masih tertata rapi di sini, namun masih dibiarkan begitu saja dan tidak dirawat. Sayang ya. Ini dari zaman Perang Dunia Kedua, dari dibiarin gini aja sampai dengan seperti sekarang. Dari tanam, tumbuh sama tanaman, udah gini aja kondisinya. Ketika melihat di sini hari Minggu tidak banyak yang dilakukan, saya menjadi berpikir, apakah saya hidup di negara yang salah atau gimana ya? Karena kalau di Indonesia saya minggu pun masih bekerja gitu ya, apalagi sebagai reporter. That's fine. Saya mau jalan dulu deh sekarang menuju ke tengah kota. Wih, ada yang senyum-senyum melihat saya bawa kamera. Yap, karena di sini emang nggak banyak yang tahu dan nggak banyak yang ngeh gitu loh. Jarang banget para vlogger bikin vlog di sini di Pohnpei. Yap. Karena memang apapun serba terbatas, tidak banyak. So, ya beginilah. Ada besar. Saya berjalan kaki menuju ke salah satu supermarket terbaru yang ada di Pohnpei, Mikronesia. Di sini memang kelihatan banget sudah sangat modern ya. Dan ya saya masuk untuk melihat ada barang apa aja yang ada di sini. Kesan saya pertama masuk adalah saya
Wow, mahal. terkejut Nah, sini karena mau memang penny ini US. berbeda dengan Harganya warung-warung US atau beneran toko yang ada di 3 Pohnpei. dolar, 2 dolar Semuanya gitu. lengkap Oh, les 1 dan dolar. ada roti Lumayan yang murah freshly sini. baked. Saya akan ambil Dibanding satu sih Palau untuk juga ini besok. lebih murah loh. Dan ini adalah snack-snack yang ada dan dijual di sini. Kebanyakan adalah barang-barang yang diimpor. Di sini ada yang datang dari Amerika, Australia, dan juga Cina. Terus ini juga ada minyak-minyakan, nggak ada merek Indonesia, belum nemu aja mungkin saya. Kemudian juga bagian section minuman, spesifik mereka ada bir ditulis di sana karena memang orang di situ suka banget buat minum minuman beralkohol. Kalau kalian nggak biasa, jangan ya, karena jangan gara-gara sebotol minuman gitu. Terus kemudian di sini ada juga beberapa So we eat it minuman-minuman right away. lain, This one. kemasan. Dan yang saya cukup tertarik adalah coffee. It will make your teeth right, right? Nah, oke. Ada Nescafe tarik dong pemirsa, ya saya belilah. Oke, anyway pulangnya saya jalan kaki. Karena saya orangnya suka jalan dan di sini lagi ada Oh, games. what's this one? Jadi di bagian depan ada ibu-ibu $1. yang jual makanan. One. Perfect. 4, 7, 5, 3, 5. Oke, ini hasil buruan saya. Ini saya bilang tadi, ikan goreng, lumayan gede. Lebih gede dibanding tangan saya. Lebih panjang. Terus kemudian ada telur dan juga nasi. Ini adalah $4. $4.75. Jadi nggak sampai $5. Lumayan, bisa buat makan nanti malam. Dan begitu saja lewat hari itu, dan ya hari berikutnya saya berjalan kaki seperti biasa untuk mendaki kota dan melihat apakah ada tour yang bisa saya lakukan. Oh ya, ini adalah busana-busana dari masyarakat yang tinggal di Mikronesia. Jadi kalian bisa melihat motifnya itu sangat heboh, rumbai, warna-warni, dan juga segala macam tuh ada di sini. Ada juga perlengkapan lain seperti anting, gelang, dan juga lain itu menjadi ciri khas ketika kalian di sini. Dan jujur saya memang belum terlalu beruntung kali ini karena saya melihat ada tour, tapi jujur orang-orangnya itu mengatakan bahwa tidak ada yang available. Kita harus bookingnya itu jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa yang langsung datang buat booking buat besok atau lusa, itu nggak bisa. Katanya harus kalau bisa sebulan sebelumnya atau ya 2 minggu sebelumnya. Oke, susah sekali mencari tour di sini ya, land tour. Sebenarnya bisa kok booking di Viator beberapa waktu yang lalu, tapi waktu itu saya cari juga langsung hilang. Saya kontak juga ada House of Travel, tapi kemudian dia cuma ada sekali seminggu dan jadwalnya nggak pas sama saya. Akhirnya ada driver yang menawarkan buat mau nggak kok nyewa mobil. Dia nyewa mobil itu $80 harganya. Menurut saya sih lumayan ya, $80. Terus kamu bisa ya dianterin ke waterfall dan juga nan madol. Menurut saya itu cukup good deal sih. Dan saya sih kayaknya mau coba pilih itu aja deh kayaknya. Jujur karena susah mencari tour di sini, jalan ninja saya adalah saya mencari coffee shop, dan ini adalah coffee shop yang tutup kemarin tapi buka hari ini, of course kan hari Senin. Namanya adalah Deja Brew. Jadi itu Deja Brew. Ini katanya ya banyak turis yang kesini dan orang lokal kesini yang suka ngopi masih datangnya ke sini. Oh, proper juga di sini. Ada kue, ada cake juga di sini. Terus dan ada kopi. Menarik, ada kopi di Mikronesia dengan konsep seperti ini. Harga kopinya USD 5 sampai ya $5.50, $6, dan juga makanannya start dari $5. Can I have one iced latte please? Lumayan, harga total 11,5 USD untuk ngopi dan nyemil di sini. Menurut saya oke, not bad, masih bisa ditingkatkan, tapi ya ini sebagai bentuk kangen saya terhadap ngopi ya, ngopi yang proper gitu, karena memang saya tidak menemukan kopi di hotel saya cuma bawa beberapa kopi instan dari Indonesia. Dan untuk cake-nya menurut saya oke, ini enak juga, ya beli perlahan lah. Lalu selesai ngapain? Jalan kaki lagi. Saya suka banget jalan kaki kebetulan. 10.000 langkah. Ada yang jual jajanan di sebelah kanan. Saya nggak berhenti dulu. Karena saya masih mau jalan kaki menuju
ke tempat penyedia layanan tur. Jadi saya sudah cari tur itu sebenarnya sejak 3 minggu sebelum keberangkatan ke sini. Tapi tanggal yang ingin saya cari itu kebetulan nggak ada. Jadi adanya antara seminggu sebelum kedatangan saya di sini atau seminggu setelah saya pergi dari sini. Jadi jujur cari tur di Pohnpei ini harus jauh-jauh hari banget karena memang providernya sedikit. Atau yang lainnya adalah bagi beberapa driver taksi itu ada yang inisiatif buat menyediakan layanan. Dan saya cari kemeja buat saya sendiri dengan tema Mikronesia atau ya ala-ala Hawaii gitulah gampangannya. Saya dapat dan pulangnya saya seperti biasa mau beli makanan dulu buat di rumah karena kayak saya kok beli makanan di hotel mahal. What is this? Chicken? No, Fish? no, turkey tail. This chicken. Chicken? And This. How much this one? 350. 50. And also rice. 150. Yeah. Pada waktu saya jalan pulang, saya kebetulan nyegat taksi dan ya tiba-tiba sang driver itu menanyakan kepada saya apakah saya sudah punya tour atau belum. Kebetulan suami istri. Bottle or no? Tomorrow I will go. What's you wanna take him? I forget the name. It's Rodney, maybe? Rodney. Rodney, Is yeah. it taxi or? Yeah, taxi. Rodney. That's our place. We nearby there. If you, You- pass oh. the place to pay, Mm-hmm. people paying their insurance, Mm-hmm. and that's from here. The You first house, see that's my our small house. house. That's And our you- Oh, place. that's yours. How much you will? How much will you charge? 80. If you take me, it's okay. Really? Can you take me? So what time do you? What the best time? Maybe Thank you I so need much. to talk to you. Yes, you- Stay safe. Thank you so much. Are you ready to have your number and Yes. Martin? Yes. Thank you so much. All right. Bye-bye. Okay, Safe, bye-bye. safe trip. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi tadi saya dapat taksi di tengah jalan karena perjalanan pulang ke sini kan lumayan jauh ya dari kota. Itu lovely couple suami istri. Ya saya baru pulang check up dari rumah sakit gitu ya. Terus dia anterin saya, dia ngajak ngobrol, dia bilang, oh kamu dari Indonesia. Terus dia pulang, dia bilang kalau ada keluarganya juga yang nikah sama orang Indonesia. Nah, wow. Terus dia bilang, udah ada plan ke ini belum? Kunjungin Nan Madol sebelum pulang. Terus saya bilang, belum, kan saya belum nemu taksi dan juga operator tour, karena pada nggak bisa semua. Terus dia bilang, ya udah sama kita aja. Nanti suami saya nganterin gitu kan, karena rumah saya dekat sama Nan Madol. Kayak, wah jauh ya, rumahnya dekat Nan Madol. Iya kalau mau, dia tanya, kamu udah booking? Terus saya bilang, saya ada rencana buat booking satu taxi driver sih. Terus dia bilang, oh my god, kamu di charge berapa? Mahal ya? Saya bilang 80 sih. Terus dia bilang no, jangan, itu too much, banyak turis yang kena scam seperti itu. Coba sama kita aja, sama suami saya besok nanterin. Saya besok nggak bisa, sama suami saya 50 aja. Jadi dia plus kalian jadi tour guide, kamu gak usah bayar tour guide karena kita orang sana, jadi kita tahu sejarahnya. Wow, saya nggak tahu who to trust, kayak gimana ya, karena you know, kadang itu too much kindness, terlalu banyak kebaikan tuh malah membuat saya jadi am I ready for this gitu? Apakah saya siap menerima kebaikan ini? Apakah beneran atau enggak gitu ya? Besok dia mau pick up saya 8.30. Semoga aja nggak jadi apapun dan sampai di sana dengan selamat ya. A very good morning dari Pohnpei. Sekarang saya lagi mau jalan menuju ke salah satu sites atau situs yang bisa dikatakan salah satu yang didaftarkan di UNESCO sebagai keajaiban dunia yang kesekian. But we never know. Let's go. Karena itu merupakan salah satu tempat yang paling menjadi atraksi utama atau main attraction di sini. Jadi saya mau pergi dulu. Let's go. Dan saya memulai perjalanan dengan mengantarkan sang ibu ke klinik dulu, kemudian lanjut kami menuju ke bagian selatan, tepatnya ke Nan Madol. Dan di sini sang bapak bercerita mengenai kehidupannya, terus kemudian memberikan petua hati-hati dengan banyak supir taksi di sini. I tell her, try to Contact him. contact looking for the lady. Her name is Tia, but Since he her lives last in name Indonesia. I forgot. Dan inilah situasi di pinggiran kota Kolonia di Pohnpei. Kita memasuki kawasan yang bisa dikatakan sudah bukan daerah yang lebih maju lagi. Jadi pemandangannya pun cukup berbeda. Hingga akhirnya kita mendekat menuju ke salah satu objek yang akan kita datangi, yakni Kepirohi Waterfall.
Pemberian pertama kita adalah ke Kepiroy Waterfall. Ini menuju ke Nan Madol. Kita pergi dalam ya, let's go. Dan untuk di sini kita diminta untuk membayar atribusi sebesar 10 USD. Perfect. Hai. Yeah, this is what. And turns out, pengurus dan penjaga Kepiroy Waterfall ini adalah keluarga atau bisa dikatakan sepupu dari sang bapak. Dan di sini sang bapak menunjukkan kepada kita proses pembuatan sakau atau bisa dikatakan tuak yang dijual kemarin yang kita lihat dari supir taksi itu. Nah ini dibuat dari sari pohon, termasuk juga akarnya dikumpulkan dan ada juga beberapa buah-buah lain yang diperlukan untuk membuat sakau. Kesan saya menuju ke Kepiroy Waterfall ini memang sangat bersih dan bagus, memang benar-benar dijaga gitu. Jadi kalau menurut saya $10 worth lah ketika melihat di sini nggak ada sampah Ini dan adalah bersih. Kepiroy Waterfall. Salah satu air terjun yang terkenal di Pohnpei. Really beautiful. Memang nggak besar, tapi menurut saya ini cukup refreshing dan bersih. Dan ini adalah makanan khas mereka, sukun bakar. Sempat ditawarin saya mau dibawa nggak, bawa pulang buat ke Indonesia. Saya bilang, waduh, sukun yo, non yang Indonesia pak, mohon maaf. Ini yang dikatakan oleh sang bapak dan ibu kemarin, bahwa ketika kita menuju ke Nan Madol, kita diwajibkan membayar atribusi berlapis-lapis, nggak hanya sekali aja. Dan di sini saya diminta untuk membayar 25 USD. Bisa dibayangin kata sang bapak, kalau misalnya kalian ambil yang 80, itu tambah 25, tambah 3, tambah 1, berlapis-lapis. Jadi seperti itu kondisinya, pertama membayar, terus kemudian kita akhirnya berjalan untuk menuju ke Nan Madol. Dan untuk kesini kita diminta untuk membayar atribusi lagi senilai $2. Jujur sama bapak ngomel-ngomel terus ya, tadi dibilang katanya kita diminta bayar-bayar terus tapi nggak pernah diperbaiki jalanan di sini. Katanya seperti itu. Tapi well ya begitulah kultur. Oke, ini saya jalan menuju ke Nan Madol. Sama bapak juga membawakan payung, katanya kalau misalkan kepanasan bisa pakai ini. Oke, sangat perhatian. Very nice. Yep. Like this. Deliver all the time. Katanya di sini nggak banyak hewan buas pas jam-jam pagi gini. Buas saya juga nggak tahu apakah ular atau apa ya. Tapi bagus lah. Oke, ini kita jadi jalan dulu di Nan Madol. Ini treknya lumayan menantang karena memang banyak sekali batu-batu di sini dan memang banyak beberapa jalan itu yang kurang diperhatikan keadaannya. Tapi it's worth to try melihat salah satu tanda kutip keajaiban dunia yang sempat terlupakan. Menurut saya di sini cukup sepi, tapi aura mistisnya cukup berasa, karena saya melihat pun artikel yang saya baca itu memang mengatakan kalau di sini itu cukup dijaga untuk nilai sakralnya. Jadi saya ya di sini permisi dulu lah sembari melangkah menuju ke Nan Madol. We can pass the channel. Walk to the other side. Right. So So we we can can, yeah. make a video around the area. Dan setelah berjalan kurang lebih 20 menit, kami tiba di Nan Madol, salah satu keajaiban dunia yang terlupakan di Mikronesia. Voila. Dan ini dibangun di atas sekitar 100 pulau buatan kecil di Laguna di Pohnpei. Nan Madol berarti ruang di antara, merujuk kepada bangunan ini ada di tengah-tengah. Dan ini ada dalam dinasti Sadulur pada masa dahulu dan dipercaya bahwa ini seperti Venice di Italia, pergerakan satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal. Namun yang masih menjadi misteri adalah bagaimana mereka bisa memindahkan batu-batu besar ini, termasuk membuat makam dari raja-raja dan juga orang yang dihormati. Di sini pun saya merasakan betapa aura sakral ini masih sangat terasa di sini. Fakta bahwa ini berada di tengah-tengah samudra itu menambah fascinating factor bahwa sejarah Jamrud memang luar biasa. Dan kini waktunya kami kembali ke depan karena kata saya bapak sebentar lagi sudah waktunya hujan, sehingga kalau hujan bakal susah kita melangkah selain karena becek. Juga akses dari Nan Madol untuk menuju ke dataran itu tertutup atau terendam. Oh, this one. Peter Nat. Hello. Betul sekali ladies and gentlemen, saya beli rok untuk oleh-oleh. Oke, anyway, ini saya mau balik dulu ke hotel.
Dan malam hari kalian harus tahu kalau di tengah Pasifik memang sering sekali terjadi badai sewaktu-waktu, bahkan ini bunyinya mengerikan. Selamat pagi. Sekarang saya lagi mau ke airport karena saya mau pindah negara, tepatnya ke Marshall Islands. Nah, ini penerbangan dari Pohnpei akan berhenti di Kwajalein bentar, baru kemudian akan lanjut menuju ke Majuro. Ini sudah hampir jam 12, pesawatnya jam 2, airport cuma sebelahan, jadi mendingan saya berangkat sekarang. See you! Setelah 3 malam di Pohnpei cukup lama dan menurut saya agak terlalu lama, saya akan pindah ke negara selanjutnya, yakni menuju ke, ada yang bisa nebak? Majuro atau Marshall Island. Penerbangan kurang lebih akan memakan waktu 2 jam, ya secara total, tapi akan berhenti terlebih dahulu di Kwajalein sebelum sampai ke Majuro. Masih naik United Airlines yang merupakan Island Hopper, rute legendaris. Ini saya agak deg-degan nih sama bagasi saya, apakah bisa atau enggak, karena benar-benar harus ditimbang. Pesawat ini pesawat standar, tapi memang ini masih termasuk ya aturan lama. Oh ya, kalau di sini kan diwajibkan membayar $25 untuk mendapatkan boarding pass atau sebagai departure fee-nya. Dan apapun di sini memang mahal, ada toko souvenir yang jual makanan di dalam setelah pemeriksaan dan juga gantungan kunci, tapi harganya $5. Magnet sih lebih tepatnya. Dan ini adalah tempat waiting room-nya, menurut saya oke. Ya meskipun menurut saya masih agak terlalu kecil ya. Ini adalah lounge-nya. Nggak ada lounge ya, tempatnya tuh lumayan kecil. Tapi paling nggak nih bisa akomodir banyak orang lah yang mau terbang hari naik United. Dan ada juga lounge di sini yang saya putuskan untuk datang, mampir dan beli makanan ataupun juga minuman di sini. Ada hotdog lumayan, $5 tapi ditambah teks, jadi ya segituan lah harganya. Ada juga sepatu Rock Y, tapi lebih mahal di sini sih dibanding di kota. Of course, kalau di airport pasti lebih mahal. Dan waktunya kita untuk segera terbang atau ya menuju ke negara selanjutnya. Waktunya untuk boarding dan kita memberikan boarding pass kita, and let's go with the legendary United Airlines. Once again menuju ke Majuro, Marshall Island. Let's go guys! Finally. Dengan konfigurasi kursi 33, let's go menuju destinasi selanjutnya dan sampai jumpa di episode berikutnya di Marshall Island.